Nabiullah Nuh, di mana pengikutnya akhirnya umatnya banyak yang kena bencana yang besar. Dalam satu hikayatnya Nabiullah Nuh ini disuruh membuat kapal. Artinya benar-benar Nabiullah Nuh ini mengajak para kaumnya, pengikut-pengikutnya untuk benar-benar menyembah kepada Allah. Kalau zaman dulu diibaratkan bak kapal, kalau sekarang ini ibarat jamaah, satu wadah, satu wadah, satu wadah di mana benar-benar untuk berjalan di atas air, yaitu berjalan di atas ilmu, berjalan di atas ilmu yang hak dari Allah. Kalau zaman sekarang itu ilmu-ilmu yang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kita harus benar-benar mau mendalami satu hikayat demi hikayat para nabiullah. Semua para nabi-nabi Allah ini harus kita benar-benar dalami hikayat, agar kita bisa mendapatkan ilmunya, kita bedah, kita jadikan satu tuntunan untuk mendandani akhlakul karimah kita. Jadi Nabiullah Nuh ini diselamatkan, dengan pengikutnya ini diselamatkan dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yaitu yang mendustakan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka tadi dari pertama saya bilang, jangan sampai kita ini mendustakan atau tidak mau menjalankan apa isi-isi yang terkandung dalam suratul Al-Quran. Apa yang kita pelajari, ayo kita jalankan. Kalau jenengan tidak mau menjalankan, sama saja jenengan ini mendustai. Maka ketika jenengan mendustai, di sini sudah dituliskan, dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Jadi orang yang mendustakan ayat-ayat suci Al-Quran itu ubah-ubahnya seperti orang jahat, ya. Berarti mereka itu orang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Nah inilah di sini sudah diberitahu oleh Al-Quran bahwa orang-orang yang tidak mau menjalankan apa isi-isi Al-Quran akan ditenggelamkan. Itu ada dalam hikayatnya Nabiullah Nuh. Maka kita ini harus berjalan di atas ilmu, di atas kapalnya Nabiullah Nuh, yaitu benar-benar kita harus berpegangan pada kitab suci Al-Quran, tuntunan-tuntunan ya, Al-Quran dan Al-Hadis, berjalan di atas samudra, ini berjalan di atas air. Jadi setiap hari ini kita harus bisa menggali ilmu-ilmunya Al-Quran untuk sebagai kita jadikan tuntunan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalaupun sudah diberitahu terus dia tidak menjalankan, berarti termasuk dia orang jahat. Keimanan manusia itu bisa dilihat dari ketika dia mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau orang-orang itu benar-benar mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, dia semakin takut dan semakin takut kepada Allah Ta'ala. Itu berarti dia memang orang-orang yang beriman. Tapi kalau dipelajari setiap hari masih menyepelekan dan tidak ada pernah takut-takutnya, berarti yang kemarin saya bilang, orang-orang itu ngaji hanya sebatas tombol lego. Ngaji bukannya untuk benar-benar mendandani akhlakul karimah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi ngajinya ini hanya karena terpaksa, karena sudah tidak ada kegiatan baru dia mau ngaji. Ini bisa dilihat, ini masih bisa dilihat. Berarti dia tidak akan mendapatkan apa-apa, dia akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Karena dia mau mengaji kalau hanya waktu longgar, bukan yang diutamakan. Padahal belajar ilmu Al-Quran itu penting sekali. Karena kalau kita mau selamat di dunia dan akhirat,
kita harus selalu mengikuti tuntunan-tuntunan apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Maka kemarin saya bilang banyak orang-orang munafik yang bilang katanya takut kepada Allah, pengen selamat, tapi nyatanya masih berat dengan keduniawiannya, masih berat dengan urusan-urusan dunia mereka. Ini salah satu ciri orang-orang yang tidak beriman. Kalau mereka benar-benar orang-orang yang beriman, ini kecanduan, takut, benar-benar pengen selalu setiap hari ini dapat bimbingan-bimbingan, tuntunan-tuntunan daripada Al-Quran. Dan ketika mendengarkan, gak seperti cambuk yang mencambuk hatinya, selalu introspeksi dan introspeksi lagi, membenahi diri lagi. Ini baru orang-orang yang beriman. Gak diibaratkan ketika mendengar ayat suci Al-Quran ini hatinya bergetar, hatinya bergetar. Karena selalu mengintrospeksi ke dalam dirinya, apakah saya sudah bisa melaksanakan apa belum. Karena apa? Hak, semua yang ada di Al-Quran ini hak. Ini adalah ayat-ayat Allah, kitab suci. Inilah. Maka menilai seseorang ini hanya bisa dilihat dari tindakan. Apakah dia ini ada perubahan, rasa takutnya kepada Allah ini ada apa enggak. Kalau dia masih banyak yang menyepelekan, tidak takut, ya sudah, akhirnya ngajinya daripada nggak ada kegiatan mau ngaji, atau buat biar kelihatan ngaji, biar kelihatan baik, akhirnya ikut-ikutan ngaji. Lah ini sia-sia. Padahal saya sudah pernah mengatakan bahwa ngaji ini adalah untuk merubah. Ketika jenengan mendengarkan semua kajian-kajiannya, ini untuk merubah akhlakul karimah jenengan lebih baik dan lebih baik lagi, untuk mendandani akhlakul karimah jenengan, biar jenengan bisa semakin beribadah kepada Allah ini yang hak, biar jenengan bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Ta'ala. Ini baru ngaji. Maka apa? Banyak disepelekan. Kalau sudah pekrok baru dia mau ngaji. Kalau enggak sibuk dengan keduniawian. Inilah banyak orang-orang munafik, saya bilang. Padahal yang paling utama itu adalah mengkaji Al-Quran. Ini yang paling utama. Dia bisa buktikan. Nanti semakin kesini, semakin hari raya, udah mulai pada males ngaji. Lihatin aja. Karena masih banyak orang-orang yang berpatok pada keduniaan. Mereka sibuk untuk persiapan hari raya, sibuk untuk hari lebaran. Padahal sudah dikatakan, sudah saya jelaskan, hari raya ini hanya kita bisa jadikan untuk mendapatkan ilmunya. Jangan diberikan begitu banyak ilmu-ilmu ketika menjalankan ibadah puasa, menjalankan hari raya. Di situ jangan harus pelajari. Inilah banyak saya bilang orang-orang munafik. Bahayanya kayak gini. Digembleng tiap hari. Tapi bak telinga mereka ini masih tertutup. Bak telinga mereka ini tuli. Kalau tidak tuli pasti akan menjalankan apa yang ada isi-isi Al-Quran. Kita ini akan pulang ke akhirat, tidak akan selamanya di dunia. Jangan kau kalahkan akhiratmu demi duniamu, tapi kalahkanlah duniamu demi akhiratmu. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama.
Ini ciri-ciri orang yang beriman. Kalau orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar takut kepada Allah, akhirnya mau menggali ilmu dan mau melaksanakannya. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Mau merelakan waktu, mengorbankan waktu. Karena kita masih merasa bodoh terus. Karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Nah, kalau jenengan tidak bisa memahami ilmu-ilmu ibadah, jenengan tidak tahu jalan pulang, terus gimana jenengan nanti mau pulang ke akhirat? Bekal apa yang sudah jenengan bawa? Persiapan apa yang sudah jenengan bawa untuk ke akhirat? Ini bukannya kesini malah takut akan kepada Allah, tapi tidak ada yang merespon. Maka saya mengatakan munafik, banyak orang munafik. Mengaji bukannya benar-benar untuk mendadani akhlakul karimah, tapi dijadikan karena waktu luang. Lah inilah naudzubillah min dzalik. Ini ingat usia, ingat masa. Jenengan sudah banyak diberikan teguran-teguran dari Allah. Apakah jenengan lupa? Harusnya ketika jenengan sudah diberikan teguran kepada Allah, itu jadikan cambuk jenengan untuk mendandani akhlakul karimah jenengan, untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah yang hak.